pengambilan ke pusat. Salah jalur model kan. Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah telah menuliskan alumni sekitar memberikan sumbangsih pemikiran, baik motivasi, saran-saran atau kritik kepada kami demi keberlangsungan Pondok Pesantren. Peresmian Wisma Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI. Yang ketiga, peresmian panti asuhan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI. Yang keempat, pembagian daging sapi kepada masyarakat menengah ke bawah sekitar 500 kakak. Dan yang kelima, sosialisasi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk menutup sambutan ini, kami mengajak kita semua untuk senantiasa berjuang dengan semangat kompak untuk bersatu, kompak untuk bersatu, kompak untuk bersatu, dan senantiasa berjuang untuk Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dengan prinsip yakin, ikhlas, istiqomah, yakin, ikhlas, istiqomah, yakin, ikhlas, istiqomah. Demikian sambutan. الترحيبات من أمنا الحاجة الدكتورة سيدي رحمي جليلة فعليه أن تتفضل مشكورا. Acara kelima, sambutan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Ummuna Dr. Haja Siti Rohmi Jalilah MPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang kita cintai, kita banggakan, kita muliakan Ketua Pengurus Besar NWDI serta Ummu Azhar Hajjah Erika Zainul Majdi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus membimbing kita di dalam perjuangan. Yang tiang hormati, tiang banggakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI, Ustadz Haji Ahmad Fauzi beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan di dalam mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin. Hadir juga di sini beberapa pengurus organisasi NWDI. Ada Ustadz Haji Muhammad Khairul Rizal, Ketua 4 PDNWDI. Juga ada Ustadz Haji Irzani sebagai Ketua PDNWDI. Seluruh pengurus yang mudah-mudahan selalu sehat. Begitu juga yang tiang hormati para masyayikh, para tuan guru yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu. Juga dari Kementerian Agama, pejabat yang hadir. Juga tiang dengar banyak dari jemaah
hotel juga yang hadir, alhamdulillah. Ada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus yang semuanya yang hormati, yang banggakan. Begitu juga jamaah, sehat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa pandemi ini, masa pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun, kita tetap diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan semua sudah vaksin. Sudah 2 kali vaksin. Oke. Nanti yang sudah vaksin kedua 6 bulan bisa vaksin booster namanya, oke? Supaya kita semakin kuat, imunitas tubuh kita makin kuat, oke? Nanti kalau sudah masuk program vaksin booster, semua yang sudah vaksin kedua selama 6 bulan ikut vaksin, oke? Jadi sekarang ini alhamdulillah keadaan kita sudah semakin baik. Bagaimana laporan dari ketua panitia yang sekaligus juga mewakili pondok pesantren yang melihat bahwa pondok pesantren Nurul Mukhlisin sudah maju luar biasa. Banyak sekali melakukan kerjasama untuk kemajuan pondok pesantren. Ini harus dicontoh oleh pondok pesantren lainnya. Jadi, kerjasama untuk bisa menyekolahkan putra-putri kita ke Yaman, kerjasama untuk pola hidup bersih dan sehat dengan Andrews Foundation, itu adalah contoh bahwa betapa pondok pesantren kita betul-betul menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan pakai sabun, nih. Itu harus kita hindari bersama. Ibu-ibu muslimat, mudah-mudahan kita bisa didik anak-anak kita dengan baik, nih. Jadi yang punya bayi harus disusui selama berapa tahun? 2 tahun, nih. 2 tahun kita susui anak-anak kita. Kemudian juga kalau kita memiliki anak yang usia sekolah, sebelum berangkat sekolah, ingatkan mereka harus sarapan, harus nyampah dulu. Sarapan, bahasa Lombok Tengah apa nih? Nyampah, karena dia orang Pancor, kadang-kadang salah bahasa dia kalau bahasa Sasak. Jadi dia mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan, harus sarapan anak-anak kita. Jangan hanya sekedar dikasih uang terus sudah, Jadi supaya apa? Supaya jangan darah rendah, kemudian kurang gizi, tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga anak-anak kita agar anak-anak kita sehat, pendidikannya bisa setinggi-tingginya, dan sehingga anak-anak kita menjadi orang yang jauh lebih sukses dari kita. Selamat untuk pondok pesantren Nurul Mukhlisin. Nanti mengenai proses untuk pemindahan akte dan seterusnya ke NWDI itu harus berkonsultasi dengan pengurus daerah. Insya Allah akan difasilitasi dan dibantu untuk bisa memudahkan prosesnya menjadi NWDI. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk pondok pesantren Nurul Mukhlisin, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu. Jaga kondusivitas di Lombok Tengah, jaga kondusivitas kita di NTB. Kita patuh-patuh, aman-aman, saling sayang, saling dukung semua, sehingga apa yang kita ikhtiarkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محاضرة حتى الذكرى الحولية 14 وشفاعة الكبرى لمعهد نور المخلصين المحرور
الحاج الكيائي والجر مدى محمد زين المجدي وعليه أن يتفضل مشكورا. Pengajian Haul Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Wa askanana fi hadhil buq'atil mubarakah minal ardh, dan menempatkan kita, menghidupkan kita, menjadikan kita menjadi bagian dari penduduk bagian bumi Allah yang diberkahi ini, wahia Indonesia, yaitu bumi Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Segala salawat dan salam yang paling sempurna tercurahkan kepada penghulu dari semua nabi dan rasul, yaitu Sayyidina Maulana Muhammadin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu Allahu hadiyan, yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi pemberi petunjuk kepada tiang pelungguh, wa qudwatan, dan menjadi teladan bagi tiang pelungguh, litanzil syu'urina dunyawiyah li sa'adatil akhirah, untuk mengatur urusan-urusan dunia tiang pelungguh agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wajma' kalimatal muslimin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyah bihaqqi Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para orang tua kami, para tuan guru, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, baik yang ada di atas panggung bersama tiang ataupun yang ada di depan tiang semuanya, baik kaum muslimin maupun kaum muslimatnya. Yang tiang hormati, tiang muliakan Sahibul Bait, muassis atau khadimul ma'had, pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI, yang kita doakan beliau bersama keluarga, bersama para pengasuh, para ustaz dan ustazah di pondok pesantren ini, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Ta'ala keistiqomahan. Mudah-mudahan beliau dan seluruh yang ada di pondok ini bisa tetap terus-menerus mensyiarkan dakwah NWDI melalui pondok pesantren Nurul Mukhlisin.
yang tiang hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, yang juga sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon, para pengurus organisasi NWDI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, yang saya hormati pula seluruh pengurus NWDI, dari jajaran ketua yang hadir Bapak Haji Khairul Rizal dan seluruh pengurus yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, para tamu undangan, sahabat-sahabat yang tiang hormati pula. Ada saya dengar Bapak Haji Zamroni di sini. Ini sahabat lama tiang ini, Pak Haji Zamroni. Beliau sekarang tugasnya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama, betul Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah beliau juga akan selalu membina dan membantu pondok pesantren kita nih, Nurul Mukhlisin. Dan para aparatur negara, baik dari jajaran pemerintah kabupaten, para pimpinan pemerintahan daerah, baik dari kabupaten, kecamatan maupun desa ataupun dusun, semuanya yang hormati. TNI Polri yang hadir juga saya hormati, dan semuanya tanpa kecuali yang tiang cintai dan tiang muliakan. Hadirin hadirat, nahdien nahdiyat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini Bapak-bapak Ibu, tiang Muhammad Zainul Majdi yang senang bisa hadir berbagi kesyukuran dengan Bapak-bapak dan Ibu keluarga besar tiang di tempat ini. Alhamdulillah, Nurul Mukhlisin kita sudah berusia 14. Alhamdulillah. Amarahullah, semoga Allah memakmurkannya. Hafizahullah, semoga Allah memeliharanya. Allah pelihara madrasah ini, Allah makmurkan madrasah ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yutimmu, akan membantu menyempurnakan apa-apa yang diniatkan oleh pimpinan pondok pesantren, membangun terus seterusnya selamanya. Allah Ta'ala yang akan memudahkan. Kita ingat ungkapan dari para ulama yang juga sering tersampaikan, si Al-Maghfurullah Sidi Syekh ini dan Maulana, ala qadril mu'nah taktil ma'unah. Ingat kata ulama bahwa kalau kita sudah meniatkan sesuatu si bagus, maka jangan ada keraguan apapun. Jangan merasa sulit karena keterbatasan apapun, karena Allah Ta'ala seperti kata ulama, ala qadril mu'nah taktil ma'unah. Sebanyak yang kita perlukan, Allah akan datangkan bantuan. Prinsip hidup. Sebanyak yang kita perlukan, Allah akan datangkan bantuan. Sebelik cita-cita anda, muntah berdua cita-cita untuk Nurul Mukhlisin. Oh, saya ingin bangun Nurul Mukhlisin seperti ini saja, sudah segini saja, maka Allah akan berikan bantuan juga segini saja. Tapi kalau di pikiran kita, di niat kita, di dalam semangat kita, ya Allah, saya akan bangun Nurul Mukhlisin ini menjadi mercusuar iman dan takwa di tempat ini, seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Taktil ma'unah. Seperti itu juga Allah Ta'ala akan datangkan bala bantuan. Ala qadril mu'nah taktil ma'unah. Sebanyak keperluan, sebanyak sebesar cita-cita baik kita, Allah Ta'ala akan berikan bantuan. Kalau tiang tanya,
pelungguh semua, keluarga besar Nurul Mukhlisin, cita-cita pelungguh ayat dengarkan bahwa orang beriman itu pesimis. Dengar. Semua penggambaran Al-Quran tentang orang beriman, di situ Allah gambarkan orang beriman itu selalu bersyukur. Orang beriman itu selalu bergembira dalam kebaikan. Orang beriman itu selalu berharap rahmat Allah. Orang beriman itu selalu melihat masa depan sebagai kesempatan berbuat baik. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, dalam keadaan musibah yang besar yang menimpa. Coba kita baca dalam Al-Baqarah. Wabashiris sabirin. Bahkan dalam keadaan lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i, rasa takut, katakanlah di masa pandemi, di mana selesai pandemi kita khawatir kena virus ini. Khauf wal ju' kadang-kadang mempengaruhi situasi ekonomi. Wa naqsin minal amwal, kadang-kadang misalnya orang punya modal 100, gara-gara pandemi berkurang jadi 50. Wal anfus, bahkan ada yang korban jiwa. Wastamara, bahkan hasil-hasil pertanian, peternakan kita atau usaha-usaha hasil bumi semua menurun. Tapi ingat, akhir ayat itu Allah Ta'ala tiupkan semangat. Wabashiris. Bapak Ibu, nih menjadi renungan bagi kita. Allah menggunakan kata wabashir. Wabashir itu dari basyarah. Basyarah itu artinya kabar gembira. Jadi dengan si beriman, dalam keadaan sesulit apapun, di dalam hatinya itu selalu ada kesyukuran dan optimisme. Apalagi yang kita berada dalam keadaan tasyakur seperti ini, lebih besar lagi optimisme kita. Ini yang ingin Tiang sampaikan kepada semua keluarga besar NWDI. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lihat masa depan yang bagus nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, lihat masa depan yang baik. Tatap besok hari itu dengan pandangan kesyukuran dalam keadaan apapun. Kalau sudah kita lihat masa depan dengan penuh kesyukuran, dengan optimisme, maka akan berlaku hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manik Allah Ta'ala. Nah, ini apa satu prinsip juga. Nih ngajarita isi oleh baginda Nabi. Dan bahkan hadisnya bukan hadis biasa, tapi hadis yang istimewa karena dinisbahkan langsung kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda zonni abdi bi. Aku ini sebagai sang pencipta yang maha kuasa, aku bergantung, aku tergantung pada apa yang menjadi persangkaan hambaku kepadaku. Jadi minta berprasangka bagus. Kita selalu husnuzon kepada Allah. Ya, jelas ini masih ada kesulitan, lagu insya Allah jemaah. Jemaah ini, jemaah lemak sholah. Lemak sholah atau enggak? Lemak sholah? Lemak sholah? Nah, itu zon kita. Maka Allah jamin in khairun mun tiang pelungguh berprasangka leatin tiang pelungguh lemak sholah mau. Ini janji Allah. In khairun fa khairun wa in syarran fa syarrun. Lagu mau lemak ini jadi narah harapan wah. Nah, tentu dia narah harapan. Lemak ini gelap wah. Murung, susah, sempit hidup. Nah, sempit jadi wah. Jadi hati kita
persangkaan kita menentukan masa depan kita. Apa yang kita simpan dalam hati kita terhadap Allah, persangkaan kita seperti itu Allah akan memberikan kita. Karena itu sekali lagi bapak-bapak ibu yang ajak pelunggu semua optimis bapak ibu nih. Yang pakai kata optimis karena itu yang paling sederhana satu kata. Kalau bahasa Sasak mungkin lebih panjang dia. Apa yang paling pas optimis bahasa Sasak? Mengharapkan bagus atau apa? Pokoknya optimis. Kalau sekarang sempit, yakin besok akan lapang. Kalau sekarang susah, yakin besok akan senang. Kalau sekarang sakit, yakin besok Allah sembuhkan. Itu namanya optimis. Itu namanya optimis. Bapak ibu, anak pekat dengan berketuan. Yoh lakukan dakak ngumbing misal jelos ini optimis. Besok sholah, lemak sholah. Lagu tiba-tiba sulur-sulur lemak susah hendak. Terus apa kenan hadis syukur sini? Bapak ibu, kalaupun, nah ini kalaupun kita hari ini punya harapan baik untuk besok, tetapi ternyata besok masih belum dapat atau belum sesuai dengan harapan yang pelungguh, minimal kita sudah mendapatkan pahala husnuzon kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi husnuzon itu salah satu ciri orang beriman yang paling kuat. Kata para ulama, kalau kamu punya kesulitan untuk menanamkan sifat baik di hatimu, kalau cuma bisa sekek doang sifat bau tertolok oleh atenta, maka sekek sifat sini adalah husnuzon kepada Allah. Selalu berprasangka baik. Lemak di eman, Allah Maha tahu sang di eman wayana lemak noh. Begitu nih Bapak Ibu nih, di eman wayana. Karena muntekadu bahasa Sasak siaran lemak kan setelah jelur nih. Jadi lemak no apa? Lemak itu setelah hari ini. Mun Allah kayun lemak sino, mungkin misalnya jelur apa nih? Jelur Ahad. Besok itu jelur Senin. Mun Allah kayun si lemak sino adalah tetu-tetu jelur Senin kejadian. Kalau Allah kayun si lemak sino dalam ilmu Allah adalah jelur Selasa, ya jelur Selasa kejadian. Kalau Allah kayun bahwa siaran lemak sino sebulan lagi kejadian. Lalu selaku si niatan husnuzon kita harapkan baik, insya Allah Allah akan tunaikan dengan cara dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sampaikan Bapak Ibu kepada Nurul Mukhlisin untuk menyempurnakan kesyukurannya. Jadi bersyukur alhamdulillah. Nah, kesyukuran niki sempurnakanlah dengan selalu optimis. Tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur situasi pandemi, iya, tapi insya Allah, ya, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dunia sini Bapak Ibu nih, denara sesuatu keadaan si tetap. Manik ulama dawamul hal minal muhal. Siaran tetap sinu mustahil. Sakit, sehat, arah dengan terus-terusan kode. Benar, lekan kode jadi duit. Arah dengan terus-terusan hidup. Benar, dia hidup setelah itu mati. Terus situasi berubah. Namun dalam perubahan itu peliharalah husnuzon kepada Allah. Ini penting Bapak-bapak Ibu, ya, penting untuk kita semua. Jadi tetap ada optimisme. Nah, hal yang kedua yang tanya dikit dulu nih. Kan tadi pertama kita tetap bersyukur nih.
Kemudian syukurnya sempurnakan dengan husnuzon, tetap kita berprasangka baik. Nah sekarang yang tanya kepada pelunggu, setelah husnuzon itu apa yang harus kita lakukan? Nih yang ketua pelunggu, pelunggu hafal suratul Waqiah, ara surah si jariyangna isi ulama suruhna murid-murid oleh ulama-ulama besar, ya. Termasuk Sidi Syekh Nini Maulana, ya. Termasuk ini menjadi wirid bagi para santri NWDI. Satu surah dalam Al-Quran namanya suratul Waqiah. Nah suratul Waqiah ini, ya. Suratul Waqiah ini ada istimewanya. Mohon bahasa ulama tersebut suratul guna, yaitu suatu surah yang ibaratnya memberikan kecukupan atau kekayaan. Milih sugi? Milih sugi? Oh, milih sugi batur. Milih sugi? Kata Rasul, man qara'a suratal waqi'ati kulla yawmin lam tusibhu faqatun abada. Siapa saja batur Pringgarata, batur Lombok Tengah, batur NTB, batur Malik nih, Sumbawa. ada Lombok Barat, Lombok Barat. Lombok Barat nah. Lombok Barat Lembar. Belencong. Sai ya. Kalau menabi bahasa sai salah aku tamak nina mama. Kodek bele alim dina alim. Santri dina santri. Tekes bajang sama salah aku. Man sai. Nah. Alhamdulillah nih, jadi Islam sini di negita. Oh dengan mele jadi dengan bagus harus mutlak ngene. Dek, lapang Islam sini. Pintu kebaikan dalam Islam itu tidak terhitung. Mohon ditebau utama lekan pintu sedekah, ada pintu puasa. Mohon ditebau utama lekan pintu puasa karena dikuat misal sering-sering puasa sunnah. Ada pintu silaturahim. Nah, jadi luwih. Nah, itu kelapangan dan keluasan Islam. Nabi berbahasa, man qara'a suratal Waqiah sai. Mengamalkan membaca suratul Waqiah setiap hari, lam tusibhu faqatun abada. Maka tidak akan ditimpa kemiskinan dan kesusahan selama-lamanya. Maka para ulama mengamalkan, terus diajar juga kita, termasuk oleh Sidi Syekh. Antara maghrib isya itu kalau kita dipancor dulu suratul Waqiah dan suratul Mulk. Habis Waqiah kemudian Tabarok, terus setiap maghrib, terus belasan tahun, terus selama. Apa rahasianya? Nah. Bapak-bapak ibu, Nabi berbahasa surah tertentu, surah A, katakanlah suratul Waqiah adalah surah yang istimewa, yang membuat orang yang membacanya tidak akan tertimpa dengan kemelaratan selama-lamanya. Maka berarti pertama kata ulama ini, pertama memang itulah khususiat dari suratul Waqiah. Jadi ilham lekan dasida Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa memang suratul Waqiah itu menghindarkan kita dari kemelaratan. Si kedua, ketika Nabi menyampaikan hal itu, maka berarti di dalam suratul Waqiah itu ada tuntunan tiang pelunggu
supaya kita bisa jauh dari segala macam kemelaratan. Lihat dalam suratul Waqiah sinu arah ayat-ayat si jari pedoman tiang. Nah, kata ulama, bapak-bapak ibu, ini menjadi renungan kita. Kata ulama, di dalam suratul Waqiah itu ada dua sifat yang kalau ini dua sifat sinu arah diri seorang manusia tama jari karakter bahasa tiap puluh jari maksudnya wah dina boleh lepas lekan diri menjadi nilai yang masuk melekat terserap di dalam jiwanya, maka dia akan terhindar dari kemelaratan. Apa dua sifatnya? Nah, kalau kita lihat di suratul Waqiah, coba lihat di awalnya. Wa kuntum azwajan salasah Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Apa lanjutannya? Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini sifat yang pertama. Jadi Al-Waqiah itu ada dua kunci menghindarkan dari kemelaratan. Kunci yang pertama adalah ulaikal muqarrab. Jadi manusia sinu manik desida Allah Ta'ala dari sisi kecintaannya pada perbuatan yang baik, dari sisi amal-amalnya dalam kehidupan dibagi tiga oleh Allah. Yang pertama ashabul maimanah. Ashabul maimanah itu istilahnya orang-orang sebelah kanan. Artinya orang yang memang suka kebaikan, lebih luwih kebagusannya, lekan kelengian, ashabul maimanah. Kemudian yang kedua ashabul mash'amah, yang sebelah kiri dalam arti yang lebih banyak perbuatan-perbuatan sindi-indi, berbuat si bagus sedikit, maksiatnya 100. Mengucap zikir sekali nyumpak 100. Sekali-sekali zikir, seminggu sekali nanya masjid Jumatan. Lagu setelah maksiat doang setiap saat, nanti Jumatan datang balik ke Jumat doang. Setelah itu maksiat selama seminggu. Itu ashabul masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga was-sabiqunas, mereka yang selalu paling depan dalam kebaikan. Jadi mun pegawaian misalnya kan bangkat dulu ini pada saat batur aneh bangkat jam 7 iya, lalu aneh bangkat jam 6 no sabiku berdulu mendahului yang lain dalam kebaikan, selalu berinisiatif. Batur-batur denara si terpikir minat madrasah, ngombe anggun ke minat madrasah nih, sedangkan keadaan tersusah, sedangkan ekonomi masyarakat lemah, tapi kemudian dia berdiri di tengah-tengah yang lain mengatakan ayo kita bangun madrasah. Itu as-sabiqun. Dia ngajak orang, mari kita letakkan batu pertama. Walaupun kita belum tahu nanti kelanjutannya seperti apa, tapi mari kita mulai kebaikan. As-sabiqun. Orang yang seperti itu dekat dari Allah dan akan sukses dalam kehidupan dunia. Ulaikal muqarrabun. Maka kata para ulama, kalau kita ingin jauh dari kemelaratan dan kesusahan, jadilah as-sabiqun. Selalu mempelopori kebaikan.
Batur lalu ane pekan jam 6, itu subuh ane pekan jam 10. Sabiku narana? Hah? Sabiku narana? Mutaakhirun narana. Kata Rasul, la yazalu aqwamun yata'akhirun hatta yuakhirahumullah. Ada sekelompok orang selalu di dalam hal si bagus, dengan wah mewah di mana baru namanya nguit kedik-kedik. Nguit bahasanya? Nguit mulai batur wah lekak tuh wah tipa ambilnya. Tipa apa pertigaan atau anu peringgaran dah. Jalan negara ke kanan itu apa namanya? Pemepok batur wah tipa pemepok. Ia baru nguit ini. Terus teman-teman milih sudah sabiku, enggih tiap milih jadi sabiku. Tapi begitu akhlaknya. Orang sudah menanam sampai 3 lantai, dia tidak mau ikut. Orang sudah bekerja hanya komentar saja, ahlul komen. Indonesia sini penuh isi ahlul komen. Begawaian di milih, ngaraos paling cepat. Ngaraos paling cepat. Sampai kadang-kadang muntah kita di TV nu si semangat ngaros pus sugul. Apa namanya? Elorna apa bukan apa? Dina kasar dirina. Isi pengamat ahli, ngamat wah ngamat. Batur wah daur batur begawean wah muntah ini cangkir nih wah secangkir daur batur nu. Daur batur begawan secangkir. Iya, secangkir anda. Apa orang? Elor ngeraos. Betusi mentebus secangkir apa? Lagu ngeraos. Batur wahai. Batu pertama. Kemudian pegawaian. Nambah setiap tetes keringat itu jadi syahid di depan Allah, jadi saksi di depan Allah. Orang ini berbuat baik tuh semua keringat. Iya yang dah tusinya jadi saksi. Dia juga tuh elornya jadi saksi bahwa dia adalah tukang bicara saja, tidak mau kerja. Wassabiquna sabiqun. Sidi Syekh Nini Maulana mengharapkan NWDI, kader-kader NWDI itu min ahlil amal walaysa min ahlil kalam, menjadi orang yang kuat bekerja beramal, bukan menjadi orang yang kuat ngeraos doang. Apalagi ngeraosang batur begawian di memilih kita batur begawian komen nih, aduh kan aduh kurang pas nih nurul muhlisin, mestinya chatnya di hijau nih, coba chat putih. Kenapa doang beli chat di memilih lagu paling cepat ngerawat. Kita masjid terbangun, pandangan nih menara masjid nih coba ini lagu ini minum beli semen. Itu orang melarat amal saleh. Dapat mesugih melarat ya. Nah karena itu kata para ulama, suratul waqiah menghindarkan kita dari kemelaratan kalau kita punya semangat as-sabiqu was-sabiqun as-sabiqun. Semangat. Kemudian yang kedua kata para ulama itu diambil dari firman Allah ya. Apa tuh? Afara'aytum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Wahai manusia, manusia Allah, lihat apa yang engkau tanam.
Apakah kamu bisa menjamin apa yang kamu tanam itu akan tumbuh, ataukah kami yang menumbuhkannya? Manusia, lihat air yang tumpah dari langit. Apakah kalian yang menyimpannya di awan dan menumpahkannya, ataukah kami yang menurunkannya? Kata ulama, ayat-ayat ini memberikan pengetahuan kepada tiang pelunggu bahwa sifat yang utama yang menghindarkan kita dari kemelaratan adalah bertawakal kepada Allah setelah kita berikhtiar. Nah, kalau dua sifat ini digabung, yang pertama selalu menjadi pelopor kebaikan, walaupun kecil, walaupun sedikit, tidak pernah dia mundur dari yang baik. Membangun daerahnya, membangun Lombok Tengah ini, termasuk menjaga keamanan, ketertiban, termasuk bergotong royong, selalu dia menjadi yang terdepan. Kemudian di dalam dirinya ada sifat tawakal. Dia tidak berserah kepada ikhtiarnya, tetapi dia berserah kepada Allah. Dia tidak mengandalkan ikhtiarnya, tapi dia mengandalkan takdir dan kemurahan Allah Ta'ala. Kalau dua hal ini digabung, kata ulama, maka insya Allah kehidupan kita akan baik. Nah, Bapak Ibu, yang menyampaikan sedikit tentang suratul Waqiah ini untuk melengkapi. Tadi yang pertama kita syukur, alhamdulillah nih. Yang kedua kita optimis, nih. Selalu berprasangka bagus dari Allah. Kemudian dua hal itu kita sempurnakan dengan apa yang ada dalam suratul Waqiah. Tidak cukup hanya syukur, tidak cukup hanya optimis, tapi juga kita harus mempelopori kebaikan-kebaikan. Dan ketika berbuat yang baik itu, jangan menyandarkan, menganggap, oh ini pasti. Tidak ada yang pasti di dunia. Benar. Coba lihat dalam surah Al-Qalam. Ya. Apa? إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك. Allah gambarkan ada sekelompok orang punya kebun, sudah siap dipanen, besok mau panen. Malam-malam mereka kumpul lalu mengatakan satu sama lain, jemaah bagus pasti panen tuh. Jemaah mau kita rezeki silu. Wala yastasnun dinara insya'allahnya. Dinara insya wah pasti yang jemaah. Pokoknya jemaah pasti. Karena dia tertipu melihat tanamannya sudah hijau, sudah indah luar biasa. Maka la yastafnun, mereka lupa mengabaikan kata insya Allah. Wah yakin li ikhtiar. Akhirnya apa? Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasari. Allah kasih pelajaran orang itu. Malam-malam dengan takdir Allah tersapu semua apa yang ada di kebunnya. Pagi-pagi mereka datang, asbahat kasori, rata semua kebun itu. Wah li'nara apa-apa. Inna lillahi. Kenapa? Karena 100% mengandalkan ikhtiarnya. Terlalu pede sebagai manusia. Li'nara ruang di dalam dirinya berserah kepada Allah li'nara. Pede, aku cekat, aku hebat, aku pejabat, aku jago, aku pinter, aku profesor, aku doktor, aku orang kaya. Kasih pelajaran Allah. Na'udzubillah min. Nah karena itu Bapak Ibu, semua pelajaran-pelajaran yang Allah Ta'ala sampaikan, yang Rasul sampaikan, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai sebagai bahan untuk kita memperbaiki hidup kita nih. Nah, tiang tunggu terus, apalagi kita dalam perjuangan Nurul Mukhlisin, perjuangan Lombok Tengah ini luar biasa. Lombok Tengah ini ya, dengan bebalap doang bukan nih Lombok Tengah. Kemarin balapan, besok ada balapan lagi. Dari mana-mana seluruh dunia orang datang. Kita dengan balapan motor.
Memang dari dulu kalau tiang lihat di jalan-jalan Lombok Tengah nih luwih anak-anak bajang cekak ngebut-ngebut. Cekak ngebut-ngebut. Walaupun kadang-kadang ngebut doang, cekak ngegas doang dan tau ngerim. Luwih Lombok Tengah. Baik. Anak bajang bukannya Lombok Tengah di mana-mana. Tapi yang ingat ini sekedar intermezzo doang nih. Yang ingat lagi pada saat tiang berkhidmat sebagai gubernur, datang lekan Sumbawa. Lekan daerah haranya lunyuk. Nah, lunyuk kan daerah. Datang tokoh-tokohan. Tolong Pak Gubernur, jalan kita rusak. Tolong diperbaiki nih jalan Anda sebagai pemimpin. Nggih, pinang jalan si sholat. Begitu terpinang jalan si sholat, datang Malik nih. Pak Gubernur gara-gara sudah minat jalan si sholat, keluar kanak-kanak bajang ini pada tabrakan motor. Pada mati di lurung. Jadi mungkin bapak kesedak di lurung ini mana? Nah, jadi ngegas juga perlu rem nih. Hidup itu perlu kontrol. Jangan karena jalan licin, hanya licinnya yang kita ingat, hanya mulusnya yang kita ingat, lupa bahwa bisa jadi ada sesuatu yang membahayakan. Harus tetap waspada. Nah, kira-kira seperti itulah kita juga dalam kehidupan, tetap kita berhati-hati dan waspada sambil tentu berharap hal yang terbaik dari Allah, khususnya untuk nurul muflisin kita. Demikian yang kita sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih jemaah semua nih yang datang dari tempat-tempat yang jauh, datangnya ke Lombok semua ini doa bagi nurul muflisin. Ini doa dengan perbuatan. Jadi sini datang berketik doa untuk nurul muflisin. Naenda milak bahasa Lombok Timur, milak bahasa Anda napak, cicak, ngicak. Naenda ngicak nih nurul muflisin itu doa. Ingat kata Al-Maghfurullah tentang Pondok Li Pancor. Nih Pondok Pancor nih jadi belit isi kehebatan kulit lalu karena luwih nain para ulama datang menginjak Pancor ini. Jadi kalau orang baik datang ke tempat kita itu doa. Jadi pelungguh sudah kita semua mendukung nurul muflisin nih. Mudah-mudahan maju berkah insyaallah. Nah, untuk semua yang hadir di sini banyak tokoh-tokoh dari semua elemen di Lombok Tengah, mohon Lombok Tengah untuk jaga kekompakannya, karena mata Indonesia bahkan mata dunia itu menuju ke Lombok Tengah ini, karena ada hal-hal yang menarik perhatian ya. Nah, ini mengharuskan kita untuk menjaga kekompakan ya, semua bapak-bapak ibu. Terima kasih sekali lagi muslimat muslimin nih. Terima kasih nih ibu-ibu datang kemari meninggalkan rumahnya. Mungkin juga ada 1-2 hal yang harus dikerjakan tapi memilih untuk hadir di pengajian. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua muslimat diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang terbaik. Dilipat gandakan pahala untuk muslimin juga. Demikian yang saya sampaikan. Tunas maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan kita syafaat nih dan doa. Yang pimpin nih kita bersyafaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila arwahil ikhwan min anbiya wal mursalin wa ashabi kulli wa ahli kullin. Al-Fatihah. بصاحب الحزب والطريقة سيدي الشيخ مولانا محمد زين بن عبد المجيد الفنشاري والأصول وفروعه ولمحبه. الفاتحة. ولمشايخه مشايخه وإن علوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله وسلم كلمة حق alaiha nahya wa alaiha namut. Itulah kalimat yang hak yang atasnya kita hidup dan atasnya pula kita meninggal. Wa alaiha nub'atsu dan atasnya pula kita akan dibangkitkan dari siksa kubur dan siksa hari akhirat kelak. Bimanihi wa karamihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahaladzim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmika alladhi yanfa'una. Silakan kalau ada yang mau melontar untuk Nurul Muflisin. Silakan. Wansurahum fil 'ashyi wal bukhar. Rabbana sila melontar. Sila ibu Allah amin Alhamdulillah.
الشافع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تقبل وصل صواب ومسل صواب وقرنا وهدية إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الكون من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأمم والشهداء والصالحين ثم إلى روح المؤسس مؤسس نهضة الوطن الإسلامي نهضة البلد الإسلامية مولانا الشيخ محمد زين بن عبد المجيد ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح من له تعلق بنا ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظ هذا المعهد واجعله معهدا مباركا محفوظا معمورا بالطلاب والطالبات مدى الأيام برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين والله موفق والهادي إلى سبيل الرشاد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانتهاء الدعاء فانتهت برامجنا في هذا اليوم. Untuk para jamaah kami himbaukan untuk jangan berada dulu atur para jamaah. Acara selanjutnya ziarah makam Al-Marifullah Tuan Guru Haji Muhammad Asy'ari Kiha yang diiringi oleh lagu Rindu Muridmu oleh tim paduan suara Pondok Pesantren Nurul Mukhlis. Ini para jamaah pesanan berangkat. Dan silakan kepada semua jamaah lagi untuk duduk kembali karena mungkin ada pembagian duluan nih silakan. Untuk semua para jamaah duduk kembali mengatur tempat sedia. Hati-hati, assalamualaikum.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له